Shalom, selamat malam para pendengar setia Studio Mini Kairos yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat Kairos dari week 1 hingga week 7 dan semua Bapak Ibu Saudara yang dapat menangkap siaran ini. Kiranya Bapak Ibu sudah berkumpul bersama dengan keluarga seisi rumah untuk berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan, dan bila ada yang sudah beristirahat dari tempat ini, saya Pendeta Hani Mohobesi menyampaikan selamat istirahat untuk Bapak Ibu Saudara. Menutup seluruh aktivitas kita di Senin 4 Mei 2020, tapi juga secara khusus di hari ini dalam jemaat Kairos, dalam dua keluarga yang sedang berduka, firman Tuhan ini kiranya juga memberikan penguatan bagi keluarga duka kekasih Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna sampai hari ini. Kami mengucap syukur. Kebenaran firman Tuhan kiranya menguasai dan semakin berkuasa di dalam hidup ini, di tengah situasi yang juga kami alami. Tuhan kiranya menghibur dan memberikan, menambah kekuatan dalam diri kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pilih Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan berbicara tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Amin. Para pendengar setia Studio Mini Kairos yang berbahagia, di malam hari ini pembacaan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga hendak menyampaikan seluruh pesan bagi kita. Dalam teks ini adalah kasih itu hal yang paling terutama. Karena itu kita diminta untuk kasihilah, karena kasih itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara, di balik setiap tindakan manusia, pasti tindakan itu ada mempunyai alasan atau motivasi, dan masing-masing orang yang mempunyai motivasi itu dia melakukan satu tindakan itu dengan caranya atau berbeda-beda seorang dengan yang lain. Tetapi di malam hari ini, apapun tindakan kita, apapun dasar motivasi kita, saya mengingatkan kita kembali berdasarkan Alkitab bahwa apa yang menjadi landasan tindakan perbuatan kita haruslah berdasarkan kasih. Mengapa? Karena Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen, dalam kehidupan orang Kristen
Kasih ini dia bukan hanya sekedar identitas atau ciri kekristenan, atau dia adalah jiwa dari hidup kekristenan itu sendiri. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang hari ini ketika kita bicara tentang Kristen, maka kasih itu adalah Kristen itu sendiri. Tentu penjelasan Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan bahwa semua karunia yang orang Kristen miliki itu tidak berarti apa-apa, Bapak Ibu Saudara, jika tidak didasari oleh kasih. Paulus memberikan satu pengajaran yang sangat keras kepada orang Kristen karena menyangkut hidup mereka sebagai milik Kristus dan hidup mereka harus di dalam Kristus. Bapak Ibu setia pendengar, setia studium ini yang dikasihi Tuhan, karena itu Paulus memberikan penekanan tentang kasih kepada jemaat Kristen yang berada di Korintus saat itu dalam salah satu bentuk karena keadaan jemaat itu sendiri sangat memprihatinkan baginya. Latar belakangnya adalah jemaat Korintus merasa bahwa mereka memiliki karunia, sehingga karunia Tuhan ini dalam hidup mereka menjadi sombong dan mulai menganggap bahwa diri mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih penting dibandingkan dengan jemaat atau orang Kristen yang tidak memiliki karunia-karunia seperti yang mereka miliki. Paulus tegas memberikan atau memberitahukan bahwa ketika seseorang pandai berbicara, dia punya karunia bernubuat, dia memiliki hikmat dan pengetahuan manusia. Tapi kalau tidak disertai kasih, maka akan menimbulkan atau hanya menciptakan kekacauan dan membuat segala sesuatu tidak berarti. Itu di ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Paulus juga memberikan pelajaran penting bagi kita yang hidup di masa kini, bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang hari ini menerima kasih karunia Tuhan atau dihidupkan oleh Tuhan, oleh juga karena Kristus. Karena itu kita harus hidup bagi Kristus dan hidup kita menggambarkan Kristus. Karena itu kita orang-orang yang akan memiliki dan menyatakan kasih itu dalam seluruh kehidupan kita. Apa pesannya hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang juga hari ini keadaannya menjadi semakin sukar, keadaan kita di tengah ancaman, keadaan kita diprediksikan pada hari-hari mendatang bahwa akan semakin lama tidak seperti yang diharapkan. Saya mau menyampaikannya begini bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan pemberitaan firman. Apapun hari ini yang kita lakukan, maka landasilah seluruh aktivitas hidup kita dengan kasih yang tentunya Kristus dia menjadi landasan atau dasar kita bertindak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita mengetahui bahwa pandemi Corona ini makin lama dalam sisi yang lain akan membuat kesulitan-kesulitan yang kemudian bisa-bisa orang hanya mementingkan dirinya sendiri
atau hanya melihat dirinya sendiri. Bapak Ibu tentu merasakannya di bidang ekonomi, yang bagi orang yang punya dalam tanda petik bahwa ekonomi tidak menjadi soal. Tetapi hari ini diprediksikan bahwa bila pandemi ini dia berlangsung lebih lama, maka ada banyak orang akan diprediksikan mati kelaparan dalam wabah ini. Bukan karena virusnya, tapi situasi di mana ekonomi semakin anjlok. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kita berdasarkan firman ini bahwa panggilan kita adalah panggilan kasih untuk memperlihatkan atau memberitakan apa yang hari ini kita imani bersama. Akan ada banyak hal-hal yang terjadi, tetapi jangan sampai kasih kita menjadi kasih yang hilang oleh karena situasi. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini apa yang kemudian kita imani kemudian terkikis, maka lebih bahaya lagi Bapak Ibu Saudara, identitas kita akan kabur karena kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai persekutuan orang-orang yang dikasihi Tuhan, persekutuan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, saya pun menghimbau dari siaran ini Bapak Ibu Saudara, bila suatu kejadian terburuk terjadi pada diri kita, maka kita yang kuat harus menjadi penanggung bagi yang lemah. Kita yang bisa atau kita yang dapat dalam kekuatan kita harus dapat melihat orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai kemudian masing-masing orang cari jalan sendiri, padahal dia di sebelah kiri kanan adalah tetangga kita. Dia adalah orang-orang yang segereja dengan kita. Dia adalah orang-orang yang bersahabat meskipun bukan segereja dengan kita atau tidak seiman dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa dunia terus menyajikan masa depan akan buruk jika pandemi ini tidak berhenti. Karena itu saya serukan kepada Bapak Ibu Saudara, mari dengan penuh kasih kita juga membangun persekutuan doa bersama-sama di dalam rumah. Mari kita sehati bersama di rumah untuk merendahkan diri. Kalau di hari ini ada hal-hal yang perlu kita bereskan, perlu ada pertobatan di hadapan Tuhan, mari kita lakukan. Sehingga bila mana Tuhan berkenan, bila mana kita merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan menolong dalam keadaan yang hari ini kita alami bersama dapat berlalu. Karena pengetahuan, kekuatan, kita tidak bisa dengan apa yang kita miliki. Karena itu, sembari bekerja, sembari melihat apa yang jadi tugas tanggung jawab kita dari hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu, jika di hari ini Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudara ada banyak karunia, ada banyak kemampuan, lakukanlah bagi Kristus untuk banyak orang. Sebab hanya dengan cara kita melakukan yang baik, kita menaburkan kasih, maka itulah khotbah hidup di hari ini dari hidup kita kepada banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpannya, tetapi pergi melakukannya dengan sukacita dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.